Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik juga pengembangan seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa dan bagaimana array dalam Visual Basic. Pertanyaannya, apa itu array? Array adalah struktur data yang dapat menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Setiap elemen yang terdapat dalam array menempati alamat memori yang berbeda. Kita dapat ilustrasikan dalam bentuk visual sebagai berikut. Ini kita gambarkan sebagai variabel array yang kita atur menampung 4 elemen data seperti ini, di mana elemen data itu bertipekan string. Masing-masing elemen diatur posisi secara berurutan berdasarkan indeks, dimulai dengan 0 sebagai defaultnya, kemudian 1, 2, 3. Pengaturan indeks pada array disusun secara berurut. Kemudian, karena elemen data ini bertipekan string, maka masing-masing elemen dapat kita isikan dengan data string. Misalnya, pada elemen di indeks 0 itu kita isikan data belajar array. Di indeks 1 kita isikan di Visual Basic. Kemudian di indeks 3 kita isikan MS Excel. Nah, pembacaan pada program di Visual Basic itu kita asumsikan variabel array, nama variabelnya kita setting sebagai VA. Maka pembacaannya adalah atau pengaturannya VA dalam kurung 0 sama dengan belajar array untuk yang ini. Kemudian VA dalam kurung 1 sama dengan di Visual Basic ini. Kemudian VA dalam kurung 3 sama dengan MS Excel ini. Jadi untuk yang kita tidak isikan tidak perlu kita atur nilainya. Oke. Deklarasi variabel array. Deklarasi variabel array sama dengan deklarasi variabel pada umumnya. Untuk pendeklarasian variabel bisa dilihat pada pertemuan pertama mengenai pembahasan pemrograman Visual Basic. Oke, kita lanjutkan di sini, di mana pendeklarasian itu skopnya ada dim, private, public, global, dan juga friend. Kemudian dari skop ini kita atur nama variabelnya apa dengan diikuti tanda kurung. Kemudian ini S tipe datanya. Tipe datanya apa? Nah, untuk tanda kurung itu kita alokasikan awalan atau besaran array. Nah, contoh deklarasi variabel adalah dim varray dalam kurung 10 as integer. Dim ini adalah skopnya sebagai lokal, varray adalah nama variabelnya dalam kurung 10, alokasi awalan yaitu besaran arraynya adalah 10, as integer adalah tipe datanya. Oke, kita lanjut. Parameter array pada subroutine. Sebelumnya kita bahas deklarasi variabel array. Nah, kali ini kita bahas bagaimana penulisan parameter array pada subroutine. Di mana subroutine itu di dalam Visual Basic itu ada sub. Untuk sub ini sub nama sub, kemudian parameter,
dan nsub. Kemudian untuk fungsi itu ada function, nama function, parameter, as tipe data, end function, kemudian juga ada property, let, nama property, parray, as tipe data, dan seterusnya. Nah, ini adalah subroutine yang ada pada Visual Basic. Pemanggilan parameter dalam bentuk array kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah parameter arraynya. Nah, ini parameter array itu selalu diikuti dengan tanda kurung ya, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini adalah parameter array. Sama juga di fungsi, ini juga parray itu adalah nama variabelnya, tapi diikuti dengan tanda kurung, maka dia tipe datanya adalah array. Oke, sama juga dengan yang properti seperti ini. Ini juga parameter array. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau array sebagai keluaran dari fungsi? Atau kita buat fungsi di mana nilai kembaliannya adalah array. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalnya ada nama fungsi, function nama fungsi. Ini adalah parameternya tipe data. Nah, ini ada as tipe datanya tapi diapit dengan tanda kurung. Kurung buka dan kurung tutup. Ini berarti nilai balikannya atau keluarannya adalah array. Oke, nah ini adalah tipe datanya array. Oke, kemudian pengaturan informasi array. Untuk alokasi array, kita alokasi array itu tadi di slide pertama itu ada alokasi array itu indeks dimulai dengan 0. Itu adalah defaultnya. Kita bisa lihat di sini defaultnya itu adalah 0. Tapi kita juga bisa setting berdasarkan deklarasi variabel yang kita tentukan. Di mana variabel yang kita tentukan kita bisa masukkan ke dalam header. Jadi kita kembali pada pertemuan pertama dari Visual Basic, di mana struktur pemrograman Visual Basic itu ada header, ada detail atau body, ada subroutine. Nah, di header kita bisa setting alokasi array dengan menggunakan yaitu option base. Di sini file itu adalah nilainya berapa. Misalnya option base 1, maka indeks dari array diawali dengan 1. Kalau 2, 2, dan seterusnya. Itu pendeklarasian pada header. Nah, kita juga bisa setting pendeklarasian secara variabel. Berarti kita bisa masukkan ke dalam subroutine. Untuk ke subroutine itu kita bisa deklarasikan nama variabel. Kemudian ini buka kurung, ini ada start. Itu nilainya berapa? Misalnya 1 to 10. Maka itu adalah nama variabel dengan alokasinya itu dimulai dari 1 sampai dengan 10. Oke, kemudian kita lanjut. Informasi array. Nah, ini adalah elemen yang kita tampilkan pada ilustrasi di awal, di mana variabel array ini tipenya string. Nah, informasi array itu kita bisa mengetahui awalnya itu berapa dan akhirnya itu berapa. Jadi biasanya orang membahas itu sebagai panjang, tapi ini kita menentukan posisi awal dan posisi akhir dari array. Untuk posisi awal kita bisa menggunakan yang namanya L-bound. Itu lower bound ya. Itu untuk mendapatkan posisi awal dari indeks awal daripada array. Sementara untuk indeks akhir itu kita menggunakan U-bound atau upper bound. Seperti itu. Nah, misalnya di sini kita ini variabel array-nya itu namanya adalah VA. Untuk mendapatkan start awalnya dari indeks variabel VA itu apa? Kita bisa menggunakan yaitu L-bound VA. Maka didapatkan di sini
Ini adalah 0, maka keluarnya adalah 0. Sementara untuk mengetahui akhiran dari indeks array VA itu bagaimana? Kita bisa menggunakan new bound dalam kurung nama variabelnya. Berapa dia? Itu adalah 3. Di sini adalah yang kita atur tuh 4 elemen tapi dimulai dengan 0. Nah, akhirannya di sini adalah 3. Oke. Oke, kita masuk ke materi latihan. Untuk kali ini kita tidak menjelaskan bagaimana penerapan dalam lembar kerja Microsoft Excel. Kita fokus bagaimana kita mengembangkan di tipe data array pada Visual Basic. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya pada saat kita pembahasan terkait array, kita akan kembangkan dengan bisa diterapkan pada Visual Basic. Oke, kita sudah masuk di lembar kerja Microsoft Excel. Kita mulai saja, kita masuk ke tab Developer. Kemudian kita klik Visual Basic. Di sini kita coba tambahkan klik kanan Insert Modul. Oke, sekarang kita mulai. Kita awali dengan pendeklarasian variabel, berarti kita buat sub test array 1. Oke. Di sini test array itu kita coba deklarasikan variabel yaitu dim arr data seperti ini string. Sekarang kita coba tes debug titik print arr data. Sekarang kita jalankan tes array. Oke, sebelumnya saya ulang pendekatan variabel dim ini untuk variabel array kita pakai tanda kurung ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada type mismatch. Pada saat kita deklarasikan sebagai variabel array, maka kita juga harus pada saat perintah pencetakan, di sini pencetakan itu yang diterima adalah tipe data string. Sementara ini array walaupun string tapi dia array, maka dia dianggap bukan variabel string ya, maka tidak diterima alias type mismatch. Nah, untuk mencetaknya berarti kita menginformasikan, misalnya kita atur seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Oke. Subscript out of range. Nah, ini adalah kesalahan umum yang sering terjadi pada saat kita melakukan pengolahan data tipe array. Ini kenapa terjadi? Kita coba lihat pada source code yang kita buat. Dim arr data dalam kurung string, tapi kita tidak atur besaran atau awalannya berapa dari array tersebut. Maka dia tidak tahu nih dia belum di setting nih nilainya, sehingga ketika kita masukkan ini keluarnya adalah subscript out of range. Oke, kita ulang kembali. Ini kita matikan. Nah, caranya adalah kita bisa masukkan di sini, misalnya kita atur sebagai 10. Kalau kita atur sebagai 10, maka diawali selalu dengan 0. Nah, kalau kita cetak di sini, oke. Nah, dia bisa, tapi kosong. Kenapa? Karena memang ini belum kita isikan apa-apa. Kalau kita isikan 10, kita jalankan lagi. Oke. Kemudian kalau kita atur 11, kita jalankan kembali. Subscribe out of range. Kenapa? Karena yang kita deklarasikan variabel array itu dari 0 sampai 10.
Sementara yang kita akses di luar jangkauan itu, yaitu melebihi daripada jangkauan yang ada pada variabel array tersebut, sehingga menghasilkan error subscript out of range. Nah, ini harus kita handle nanti. Setiap ada penanganan ini kita harus paham atau kita harus mengantisipasi untuk tipe data jenis array. Oke, nah ini adalah untuk pendeklarasian dengan variabel. Kita sekarang atur dengan misalnya dengan header. Misalnya tadi kita untuk pendeklarasian untuk alokasi array option base, misalnya kita atur 1. Maka pada saat kita ketikkan option base 1 ini, itu berarti pada saat kita deklarasikan di bawahnya, tipe data array itu dimulai dengan 1. Misalnya contoh di sini kita kasih 0, misalnya kita enter. Subscript out of range. Kenapa? Karena setelah kita atur option base-nya itu 1, maka indeks array itu awalnya 1. Ketika kita masukkan di luar jangkauan, maka selalu keluar subscript out of range. Itu adalah pendeklarasian pengaturan awalan dari tipe data jenis array. Nah, ini kita bisa hapus. Untuk menghapus satu baris ini ada tipnya. Saya jelaskan tip untuk menghapus satu baris di Visual Basic. Kita bisa menekan Ctrl tekan Y. Nah, itu kita menghapus satu baris. Kalau kita hapus kembali, ini sudah bisa kita jalankan lagi. Nah, itu adalah dia kembali lagi ke 0. Nah, untuk pengaturan datanya seperti apa? Pengaturan setiap elemen data dari array. Setiap pengaturan elemen data dari array itu kita bisa atur dengan sebagai berikut. ARR data A seperti ini sama dengan belajar Visual Basic atau belajar array. Oke. ARR data 1 di Visual Basic. Oke. ARR 2 sungguh menyenangkan. Oke, kita atur 2 saja. Berarti kita masuk indeks 0 sama dengan, oke, kita kopikan. Oke, kita jalankan seperti ini. Oke, indeks kedua. Oke, misalnya kita sampai indeks ketiga. Oke, kita jalankan, Ctrl G masuk ke immediate window. Kita masuk lagi ke test array, kita enter. Hasilnya adalah indeks 0 belajar array, indeks 1 di Visual Basic, indeks 2 sungguh menyenangkan, indeks 3 tidak ada isinya karena memang tidak kita atur nilainya. Oke, untuk tes pertama yaitu pendeklarasian variabel, kemudian pengaturan awalan dan besaran variabel, serta pengisian data pada elemen array sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana pengaturan tipe data array sebagai parameter dalam suatu subroutine. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada proses cetak array. Itu kita pindahkan dia sebagai subroutine sendiri. Oke, kita buat misalnya sub
cetak array, di mana variabel arraynya p misalnya, oke, p data seperti ini, a string. Oke, kemudian yang ini kita coba kita pindahkan di sini. Oke, nah ini berarti kita ganti oke. Nah berarti ini kita tinggal tambahkan tadi itu perintahnya yang sebelumnya adalah ini, kita pindahkan sebagai subroutine sendiri, tinggal kita panggil subroutine-nya cetak array spasi, nah variabelnya adalah ardata. Oke, kita coba cetak lagi, kita coba tes lagi di sini. Oke, nah itu adalah mengirimkan parameter array ke dalam suatu subroutine. Pemanggilnya adalah ini, nama subroutine-nya entah itu sub, function atau property. Nah ini adalah variabelnya. Nah sekarang kita ini kan sifatnya ini kan statis ya, tidak fleksibel. Nah sekarang kita atur agar pencetakan ini bisa fleksibel. Berarti itu kita bisa menggunakan looping dengan looping pada array. Untuk looping berarti kita harus mengeset posisi awal dari array, indeks awal dari array. Kemudian juga kita harus mengeset indeks akhir dari array. Oke, kita deklarasikan dim and loop as integer. Karena indeks itu pasti numerik, maka kita setting di sini untuk looping itu integer. Maka kita gunakan for and loop sama dengan L bound, oke, p data to u bound p data. Oke, kita ganti di sini next and loop. Oke, di sini yang ini kita hapus, jadi lebih simple tapi juga lebih fleksibel. Indeks, oke, berarti di sini kita ganti dengan end loop. Oke, p data kita ganti jadi ini. Oke, sekarang kita coba tes kembali. Pemanggilnya sama, kita coba ulang. Nah ini lebih fleksibel, jadi semua sepanjang array pun sampai panjang array ini juga dicetak deh. Jadi dari 0, L bound itu posisi awal dari array sampai dengan posisi akhir, sehingga kita tidak perlu mengetik satu-satu. Nah ini sudah langsung kecetak seperti ini. Nah itu adalah pengiriman parameter array ke dalam subroutine. Nah sekarang kita coba buat tipe datanya adalah kita buat suatu fungsi tapi nilai kembaliannya itu adalah array. Nah kita misalnya buat sebagai berikut. Kita buat yang simple-simple aja pada pertemuan pertama ini. Kita buat misalnya function, misalnya create atau siapkan array. Atau kalau saya biasa pakai bahasa Inggris, saya coba aja misalnya create array.
Oke, di sini seperti ini, as string. Nah, kita harus pakai ini buat datanya. Nah, yang atas tadi kita ambil, kita pindahkan di sini. Oke. Nah, kita tinggal balikannya sama dengan ARR data. Oke, ini seperti ini. Ini cetak, kita ganti saja menjadi print ya. Ctrl H, find word-nya cetak array, print array. Shoot-nya kita shoot modul aja biar semua yang satu modul ini di replace ya. Oke. Nah, ini sudah. Jadi ini ada print array, ini print array. Nah, sekarang ini ada test array. Nah, kita buat create array. Oke, di sini dim ARR data string. ARR data sama dengan create array. Oke. Karena function ini kembaliannya array, maka kita deklarasikan untuk mengambil fungsi ini juga tipe datanya array seperti ini. Oke, kita coba cetak ulang lagi, kita coba tes ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini ada create array-nya. Nilai kembaliannya adalah array string. Kita juga cetak. Nah, ini memanggilnya adalah seperti ini, create array. Maka ARR data ini itu akan menjadi menjadi datanya dari proses create array ini. Oke, misalnya ini biar tidak, karena ini sama nih ardata, kita coba ganti biar tidak membingungkan, misalnya a data. Oke, a data. Oke, kita ganti juga a data. Kita ulang kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini terkait array, kita buat materi latihan sederhana, yaitu bagaimana mendeklarasikan array, kemudian bagaimana kita mengirimkan parameter array ke dalam suatu subroutine, dan kemudian bagaimana memanggilnya. Seperti itu saja dulu. Kedepannya kita buat fungsi ataupun subroutine menggunakan array, mungkin lebih lebih naik lagi levelnya. Kalau ini mungkin levelnya level dasar dulu. Insya Allah kita lanjutkan dengan beberapa fungsi yang lebih menarik. Seperti itu saja untuk materi latihan kali ini ya. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silahkan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.